Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, we are from Six Group. Today we will explain about psycholinguistic aspects of interlanguage. But before that, let me introduce our group. Dera Vina Rizky Fauzia, Sinta Dewi Nurnitasari, and Ainan Salsabila. Okay, in this material, we will discuss about first language transfer, the rule of consciousness, and then processing operation, and the last communication strategies. For the first, definition of psycholinguistic. Psycholinguistic is the study of the mental structures and process involved in the acquisition and use of language. Maksudnya, psycholinguistik adalah studi tentang struktur mental dan proses yang terlibat dalam perolehan dan penggunaan bahasa. Hal ini berkaitan dengan mekanisme di mana bahasa diproses dan direpresentasikan dalam pikiran dan otak. Dalam psikolinguistik, seseorang dapat mempelajari proses pemerahan bahasa atau bagaimana pikiran manusia itu berkembang, merasakan, dan menghasilkan komunikasi tulisan dan tulisan. Okay, next. First, language transfer. L1 transfer refers to the influence that the learner's L1 exerts over the acquisition of an L2. Maksudnya, transfer bahasa pertama itu mengacu pada pengaruh yang diberikan pelajar bahasa pertama atas perolehan L2 atau bahasa kedua. The learner's L1 is one of the sources of error in learner language or negative transfer. Pelajar bahasa pertama atau L1 adalah salah satu sumber kesalahan dalam bahasa pelajar atau disebut juga dengan transfer negatif. Semakin besar perbedaan struktur antara dua bahasa tersebut, maka semakin banyak juga transfer negatif yang akan didapatkan. Seperti contoh, ketika siswa Jerman mencoba belajar bahasa Inggris, kata information di Jerman dapat digunakan dalam bentuk jamak, yaitu informations, belakangnya dikasih s, yang dalam bahasa Inggris secara tata bahasa itu salah. Nah, dari kasus tersebut dapat berdampak pada pembelajaran L2 atau bahasa kedua. Okay, the next, the learner's L1 can facilitate L2 acquisition atau positive transfer. Maksudnya, pelajar bahasa pertama dapat memfasilitasi penerimaan bahasa kedua atau sering disebut juga dengan transfer positif. Nah, di sini itu semakin sama atau mirip kedua bahasa itu dan semakin pelajar menyadari hubungan mereka, maka akan semakin banyak transfer positif yang akan terjadi. For example, both French and English have the word table, which can have the same meaning in both languages. Okay, the next, behaviorist theories lead to two developments. Some theories espousing strong mentalist accounts of L2 acquisition sought to play down the role of the L1. Nah, di sini L1 transfer mempunyai teori yaitu teori behavioris. Teori behavioris mengarah pada dua perkembangan. Yang pertama yaitu beberapa ahli teori mendukung akun mentalis yang kuat terhadap penerimaan bahasa kedua dan berusaha juga mengecilkan peran bahasa pertama. Mereka berpendapat bahwa sedikit kesalahan adalah dari transfer L1 atau bahasa pertama. Seperti contoh, kesalahan yang dihasilkan oleh pelajar Spanyol pada pembelajaran bahasa kedua bahasa Inggris dinyatakan oleh peneliti bahwa hasil transfernya kurang dari 5%. Yang kedua,
reconceptualize transfer within a cognitive framework. Nah, di sini itu mengonsep ulang transfer dalam kerangka kognitif. Hal ini dimulai oleh Larry Salinker. Dalam perumusan teori antarbahasa, dia mengidentifikasi transfer bahasa sebagai salah satu proses mental yang bertanggung jawab atas fosilisasi. Menurut pandangan ini, transfer bukanlah inferensi melainkan proses kognitif. Oke, that's all my explanation. Here I'm going to continue my explanation about L1 transfer. One of the main objections to a behaviorist of L1 transfer is that transfer errors do not always occur when they are predicted. Differences between the target and native language do not always result in learning difficulties. Itu berarti kesalahan transfer tidak selalu terjadi ketika mereka diprediksi akan terjadi. Perbedaan bahasa target dan bahasa ibu tidak selalu mengakibatkan kesulitan belajar. Contohnya, jika kita yang bahasa ibunya merupakan bahasa Indonesia dan akan mempelajari bahasa Inggris di bahasa target, walaupun ada perbedaan antara bahasa ibu dan juga target, tetapi tidak selalu mengakibatkan kesulitan dalam belajar. The next, according to Eric Kellerman, learners have perception regarding the linguistic feature of their own language. They treat some feature as potentially transferable and others as non-transferable. Kellerman found that advantaged learners of English had clear perception about which meaning of broken or break were basic in their first language and which were unique. Menurut Eric Kellerman, pembelajar memiliki persepsi tentang fitur linguistik bahasa mereka sendiri. Mereka memperlakukan beberapa fitur sebagai hal yang berpotensi dapat dipindahkan dan tidak dapat dipindah. Kellerman ini juga menemukan bahwa pembelajar bahasa Inggris Belanda di tingkat lanjut memiliki persepsi yang jelas tentang arti kata broken atau break, mana yang mendasar dalam bahasa pertamanya dan mana yang unik. Jadi di sini ada kemiripan kata dalam bahasa Belanda dan juga bahasa Inggris, yaitu broken dan break. You can open your book, page 53. There is an example. I break these pins. Itu merupakan bahasa Belanda yang kalau ditranslate ke Inggris berarti he broke his leg, yang berarti dia patah kakinya. Directly into English, secara langsung bahasa Inggris menggunakan broke untuk menggantikan kata break. Tetapi tidak siap digunakan untuk diberikan terjemahan langsung pada kalimat seperti contoh had undergone first broken, itu merupakan bahasa Belanda juga yang ditranslate di bahasa Inggris menjadi the undergone resistant was broken. Jadi ada kemiripan antara language-nya dan juga the language. The next, when language transfer takes place, there is usually no loss of L1 knowledge. This obvious has led to the suggestion that a better term for referring to the effect of the first language might be cross-linguistic influence. Ketika transfer bahasa terjadi, biasanya tidak ada kehilangan bahasa pertamanya. Fakta yang jelas ini telah mengarah pada saran bahwa istilah yang lebih baik untuk merujuk pada efek bahasa pertama adalah cross-linguistic influence atau pengaruh lintas bahasa. Jadi jika kita belajar bahasa Inggris, kita tetap tidak akan kehilangan bahasa Indonesia. Jika kita mempelajari bahasa target, bahasa pertamanya atau first language-nya itu tidak akan kehilangan. The next, the role of consciousness in auto acquisition. Adults seem to have worked hard and to study the language consciously in order to success when they acquire second language. In contrast, children seem to do so without conscious effort when they acquire their first language.
Jadi peran kesadaran dalam penerimaan hal 2. Orang dewasa bekerja keras dan belajar bahasa secara sadar agar berhasil ketika memperoleh hal 2 atau bahasa keduanya. Jadi kalau orang dewasa itu dia cenderung secara sadar dia bekerja dan belajar untuk mencapai tujuan yang diinginkan agar bisa menerima second language-nya itu dengan baik. Sedangkan kalau anak-anak itu melakukannya tanpa usaha sadar ketika memperoleh first language mereka. Jadi saat kita kecil dulunya. Next is two opposing positions can be identified. Stephen Krashen has argued the need to distinguish accurate L2 knowledge, implicit knowledge of language, and learned L2 knowledge, explicit knowledge about language, yaitu dua posisi yang berlawanan itu dapat diidentifikasi. Menurut Stephen Krashen, dia berpendapat bahwa kita itu perlu membedakan antara diperoleh atau accurate pengetahuan L2 atau bahasa kedua, pengetahuan implisit tentang bahasa, dan mempelajari atau learned L2 knowledge atau pengetahuan bahasa kedua, yaitu pengetahuan eksplisit tentang bahasa. Pengetahuan implisit itu merupakan suatu pengetahuan yang masih ada atau tertanam pada bentuk pengalaman pada seseorang yang tidak mempunyai sifat nyata seperti contoh prinsip, keyakinan, juga perspektif. Lalu pengetahuan eksplisit itu merupakan pengetahuan yang telah tersimpan dalam ilmu pendidikan yang diungkapkan secara jelas dengan struktur leksikal dan bentuk gramatikal, yaitu tadi learned. And the next slide is Richard Smith has pointed out that the term consciousness is often used very loosely in SLA and argues that there is a need to standardize the concept that underlie its use. For example, he distinguishes between consciousness as intentionality and consciousness as attention. Menurut Richard Smith, menunjukkan bahwa istilah consciousness atau kesadaran sering digunakan dengan sangat longgar di SLA dan berpendapat bahwa ada kebutuhan untuk membakukan konsep yang mendasari penggunaannya. For example, ia membedakan antara kesadaran intensionalitas, consciousness as intentionality, and consciousness as attention atau kesadaran sebagai perhatian atau attention tadi. Intentionality that refers to whether a learner makes a conscious and deliberate decision to learn some L2 knowledge. He failed to recognize that in this incidental acquisition might in fact still involving some degree of conscious attention to input. In the other words, learning incidentally is not the same as learning without conscious attention. Jadi, intensionalitas yang mengacu pada apakah seseorang pelajar membuat keputusan sadar dan disengaja untuk mempelajari beberapa pengetahuan L2, dan dia gagal mengenali bahwa akuisisi insidental atau insiden mungkin sebenarnya masih melibatkan beberapa tingkat perhatian sadar terhadap input. Dengan kata lain, belajar secara kebetulan itu tidak sama dengan belajar tanpa perhatian secara sadar. Irrespective of whether learners learn implicitly or explicitly, it is widely accepted that they can acquire different kinds of knowledge. Explicit knowledge may help learners to move from intake to acquisition by helping to notice the gap between what they have observed in the input and the current state of their interlanguage as manifested in their own output. Jadi terlepas dari apakah pembelajar belajar secara implisit atau eksplisit, diterima secara luas bahwa mereka dapat memperoleh berbagai jenis pengetahuan. Pengetahuan eksplisit dapat membantu pembelajar untuk berpindah dari asupan
keperolehan dengan membantu memperhatikan kesenjangan antara apa yang telah mereka amati dalam masukan dan keadaan antar bahasa mereka saat ini, sebagaimana dimanifestasikan atau sebagai bentuk perwujudan suatu pernyataan perasaan dalam keluaran mereka sendiri. Another way of identifying the process responsible for interlanguage development is to deduce the operation that learners perform from a close inspection of their output. We shall examine two of them here, operating principles and processing constraints. Jadi, cara lain untuk mengidentifikasi proses yang bertanggung jawab untuk pengembangan antarbahasa adalah dengan menyimpulkan operasi yang dilakukan peserta didik dari pemeriksaan dekat output mereka. Dan cara memeriksanya dibagi menjadi dua, yaitu prinsip operasi dan kendala pemrosesan. Okay, for the next explanation will be delivered next week, and I think enough for today. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.